Next week is our final episode bersama dengan Hiskia Kelvianto, seorang dokter gigi muda yang menerima karunia kesembuhan jiwa yang sempurna dari bapaknya. Tetap bersama dengan kami di 5 Roti 2 Ikan. And just for your information, kalau teman-teman mungkin ada yang membutuhkan jasa dan pelayanan yang berkaitan dengan kesehatan gigi teman-teman dan keluarga, teman-teman jangan ragu untuk bisa langsung search di Google Proximal Clinic Surabaya, atau teman-teman bisa temukan di IG atau Instagram teman-teman, ketik @proximal.id. Jangan ragu untuk mempercayakan kesehatan gigi teman-teman dan keluarga di Proximal Clinic Surabaya dengan sukacita, dengan gembira hati, dan tentunya dengan best service. Proximal Clinic siap menjadikan Anda dan keluarga prioritas utamanya. God bless you, Immanuel. Tuhan serta selalu. Hari itu saya nggak melihat kebaikan dalam kehidupan saya. Yes. Saya melihat edukasi saya hancur. Saya melihat pelayanan saya yang saya bangun, yang saya setia, yang saya coba lakukan yang terbaik. Kalau orang lain fingering 1 jam, saya 3 jam. Kalau orang lain cari chord itu, misalnya sehari, saya sudah beberapa hari sebelum saya sudah prepare dan lain sebagainya. Ternyata ya saya sudah menyerah lah di sana. No. Dalam hubungan waktu itu ada relationship saya juga toxic. Saya terjebak dalam suatu toxic relationship karena kesalahan saya sendiri, karena banyak hal yang mungkin memang yaitu sudah kurang baik dalam kehidupan saya, dan saya cukup hancur, cukup tertekan karena semuanya hilang. Ketika saya di rumah tidak ada orang tua. Ketika saya di kampus saya tidak punya teman. Di gereja saya sudah resign. Ya. Pasangan hidup waktu itu saya dekat dengan seseorang, saya juga sudah selesaikan. Jadi saya mau ngapain? Kalau kita bilang mau daily life, oke, daily life-nya mau ngapain? Kan orang masih ada tuh. Kalau orang menikah punya pasangan, pagi masih ketemu, nyiapin makan, ketemu ngantar kerja atau apa. Oke, orang kalau kerja, kalau masih edukasi, oke, hari ini saya menyelesaikan ini, pelayanan, besok jadwal di sini, terus pertemanan, ya itu semua ada. Tapi saya hilang semua. Di rumah ketemu papa mama, saya enggak punya semua. Jadi akhirnya saya terus mau ngapain? Nah, di saat saya bingung mau ngapain itu, terbersitlah dalam niat saya untuk commit suicide. Ya udahlah, mati aja. Itu di tahun berapa tuh kejadian tekanan itu, depresi itu? Saya nyoba itu di tahun 2018. 2018. Sekitar tahun 2018 itu. Itu semua rangkaian itu Menumpuk di tahun beruntun ya. itu ya. Beruntun ya. Iya, betul. Itu dalam waktu yang cukup dekat. Nah, Itu. makanya saya bilang ketika orang-orang sekarang anak-anak muda ya, saya tidak menghakimi, tapi saya hanya share saja. Saya banyak melihat aku depresi, aku stres, aku bipolar, aku apa. Itu kok mudah gitu. Ya, Begitu mudahnya ya. begitu mudahnya mengklaim Menggelar- dirinya. menggelari diri sendiri. Memang lebih baik untuk diagnosa itu ke profesional. Yes. Dalam arti ya psikiater, Ya, psikolog dan lain Yang ahli. sebagainya, Orang yang ahli dokter. bidangnya. Jadi mereka punya sesuatu untuk diagnosa. Ya. Sama ketika saya pun sebagai dokter sekarang, puji Tuhan sudah dokter. Ya. Ketika saya memberikan diagnosa itu enggak gampang. Nggak asal ya. Saya lihat kondisinya, saya gali keterangannya, Latar saya cocokkan belakangnya. pemeriksaan lab. Oke, kamu apa diagnosanya? Enggak. Baca Google, aku sakit ini. Baca grup WA, kayaknya aku ini. Kita enggak ke sana. Oke. Nah, hari itu saya pertama itu coba ngelukai diri saya dulu. Jadi Coba dulu ya. saya punya figura lah, foto sama ex gitu. Sama mantan, saya banting. Udahlah, sudah selesai, ngapain ini di sini? Buang. Kacanya saya garuk-garukan ke tangan. Jadi sudahlah, berdarah-berdarah, sudah lecet itu. Gitu-gitu aja. Terus adik saya lihat, adik saya tahu. Terus papa mama saya di call, dan dari Mojokerto malam-malam itu ke Surabaya. Lalu hari itu berdoa untuk saya, menguatkan.
dan papa mama membuat keputusan untuk oke, kita move ke Surabaya. Nah, Orang tua pindah akhirnya ya. betul. Bagaimanapun juga kan saya anaknya papa mama. Mau saya waktu itu sudah selesai kuliah kok belum kuliah, but still saya ini tetap anaknya papa mama. Yes. Akhirnya papa mama memutuskan ya sudah tak temani ya malam ini di sini. Terus besok mama cuti, besok ayo kita atur apa dan lain sebagainya. Saya mulai open 1 dan 2 hal tentang apa yang saya alami dan apa yang saya dirasakan. Betul, saya kehilangan banyak hal, banyak cycle dalam kehidupan saya dan saya nggak tahu nih sekarang mau ngapain nih. Karena pengabaian 1, pengabaian 2, 3, 4 tiba-tiba sudah nggak ada apa-apa. Gitu. Nah, lalu orang tua move ke sini tapi masalah belum selesai. Saya tetap karena ini kan berlangsung dalam waktu yang cukup panjang ya. Saya molor nggak selesai, saya resign dan sebagainya. Banyak hal yang terjadi numpuk. Nggak bisa apa yang kita tabur bertahun-tahun itu kita tuai langsung gitu switch gitu itu nggak semudah itu. Contoh kita numpuk kolesterol. Ya. Masa minum obat kolesterol 1 minta sembuh. Enggak fair banget tuh. Ya dirubah dulu gaya hidupnya. Makan telur, kuning telurnya jangan banyak-banyak. Oh, saya enggak makan kuning telur, tapi roti setiap hari kan kuning telur juga. Iya, makan dessert setiap hari. Gitu. Jadi banyak hal ternyata ya nggak bisa berubah dalam 1 hari. Jadi saya merubah hidup saya 1 persatu. Harus berjuang sendiri dan berjuang dari nol lagi. Berjuang banget dan memang saya bersyukur punya papa mama yang hebat. Saya bersyukur Tuhan pakai orang tua dan keluarga saya, saudara saya, adik saya ini untuk kita grow as a family. Kita bertumbuh sebagai keluarga. Hari itu banyak yang terjadi dalam keluarga saya. Banyak mesbah keluarga mulai jalan, banyak mulai kata-kata positif keluar. Justru dari keadaan yang jelek. Nah, makanya kenapa kok kadang mujizat terbesar itu hanya terjadi ketika kita mengalami kesusahan yang besar. Kalau Daniel tidak dilempar dulu ke gua singa kan, siapa yang mau takjub? Dilempar ke apa? Oh, tempatnya kura-kura. Ya terus apa? Kenapa? Lempar aja ke singa. Dan saya yakin kalau Tuhan izinkan saya hari itu mengalami sesuatu yang mungkin ada maksud dan rencana Tuhan di balik segala sesuatu. Nah, hari itu saya beneran mau mati adalah ketika ini semua hilang. Keluarga, pasangan, edukasi, pekerjaan, pelayanan, semua hilang. Makanya saya bilang perlu loh kita ini punya support system yang baik. Itu baik dari family, baik dari lingkungan kerja komunitas yang sehat ya. Ya, komunitas itu bisa dari mana saja. Di tempat kantor kita bekerja, jadikan ruangan kita ini ruangan yang sehat. Pertemanan yang sehat. Pertemanan yang sehat. Jadikan ketika kita pelayanan tim kita tim yang sehat. Benar. Nah, itu ternyata sepenting itu. Karena sepenting ketika itu. salah satu jatuh, nah ini kerasa banget nih perlunya itu di sana. Nah, lalu saya sempat waktu itu banyak yang namanya orang depresi waktu itu stres ya. Banyak hal yang terjadi sampai yang paling parah ini. Kalau ditanya yang paling parah apa? Saya naik motor. Nah, saya naik motor sendirian dari Surabaya, saya setir ke Jogja. Ketika di Jogja, saya naik ke Semarang. Saya berhenti sebentar di Simpang 5, lalu saya lanjut lagi ke Jakarta. Naik motor sendirian. Saya berangkat jam 8 pagi. Terus berhenti sebentar, jalan, berhenti sebentar dalam kondisi tidak makan 3 hari. Saya nggak makan, tapi saya minum. Nah, tubuh saya waktu itu sudah kurus banget. Jadi sudah nggak selera makan karena sudah hilang semua nafsu makan sudah hilang. Ketemu orang sudah males. Saya malu mau ketemu orang itu malu. Diajak mama jalan ke mall nggak mau, nunduk aja. Ada saudara datang, saya menyembunyikan diri di kamar. Pokoknya saya nggak mau keluar dari kamar. Saya nggak mandi, saya nggak makan, saya nggak minum. Susah lah waktu itu. Nggak selera sudah makan nggak bisa. Dalam beberapa hari kok gini terus, diajak mama kasih makan apa-apa nggak mau makan. Dan pernah waktu itu yang saya ingat 3 hari, lalu 3 hari nggak makan tapi tetap minum. Saya memutuskan untuk naik motor.
karena sudah desperate banget, saya naik motor kayak gitu tadi. Surabaya, Jogja, Semarang, Jakarta. Kurang lebih hampir subuh ya, jam 4:30-an, mungkin 4:30 jam 5 pagi itu saya mengalami kecelakaan. Jadi itu saya lihat waktu itu di Google Map, kurang 1 jam lah saya sebenarnya sudah sampai Jakarta. Jadi posisi sudah di Jawa Barat. Jadi sudah hampir sampai Jadi itu Jakarta. tanpa tujuan. Enggak. Hanya kepingin melarikan diri Saya gitu mau aja. ke Jakarta. Ditanya ngapain ke Ngapain? Jakarta? Gak tahu. Nggak tahu. Ketemu siapa juga nggak tahu. Nggak tahu. Mungkin kalau sudah sampai Jakarta saya masih hidup atau enggak? Masih mau ke Medan mungkin. Mungkin. Saya nggak tahu karena hari itu saya nggak bisa kontrol diri sendiri. Saya nggak bisa mengontrol respon saya terhadap keadaan. Nggak bisa ngontrol kata-kata saya, perbuatan saya. Saya out of control. Yes. Nggak bisa kontrol semua. Kehilangan kontrol atas diri sendiri dan it's so bad. Itu jelek sekali. Nah, saya kecelakaan tunggal karena kasih karunia Tuhan. Hari itu subuh saya ingat karena semalam-malaman kita nyetir ya gini, terus matahari terbit itu wah ngantuk. Nah, itu kalau orang nyetir tengah malam pasti tahu rasanya. Sopir truk apa itu kalau ganti pagi itu malam sih kita kuat. Yang kan? paling berbahaya itu dari sore menjelang ke malam atau dari Malam subuh menjelang mau pagi. menjelang pagi itu saat-saat yang secara Yes. fisik itu juga sangat-sangat Dan mata jadi krusial karena Ya. perbedaan cahaya itu tadi. Nah, saya sudah kehabisan tenaga, jadi saya tidur sambil nyetir dan saya terbangun dalam kondisi saya sudah tergeletak jatuh. Nah, jadi itu sudah di Pantura, ada jalan sebelah kiri itu kayak ada pembatas yang kayak dari besi itu, ya kayak kita lihat terus ada pasir kayak tanah kayak batu pasir itu baru jalan aspal. Jadi aspal yang kayak pasir-pasir itu baru yang bau jalan yang bau jalan yang pembatas yang besi itu. Saya sudah jatuh, saya ternyata nabrak besi itu. Dan saya nggak tahu saya tuh tidur tadi itu sudah berapa lama di motor. Tiba-tiba bangun saya sudah di bawah. Dan saya bangun sendiri, terus motor saya dibantu sama orang pengendara yang lain, saya dibantu berdiri dan lain sebagainya. Nggak apa-apa, saya bilang gitu. Tapi motor saya nggak bisa nyala. Saya coba gas lagi nggak bisa nyala. Saya coba elektrik nggak bisa, pakai kaki nggak bisa. Loh, kenapa ini? Waduh, nggak bisa. Ya sudahlah, saya di balik pembatas jalan itu ada kayak jembatan kecil gitu ke rumah-rumah penduduk. Jadi ada kayak kali kecil terus rumah penduduk. Saya dorong motor saya ke sana, saya permisi ke salah satu rumah, saya bilang, "Pak, permisi. Saya barusan jatuh. Saya bisa minta betadin, Pak, sama numpang cuci. Ini kayaknya jaket saya kok basah. Kayaknya ini berdarah nih." Gitu loh. Ya, namanya jatuh kan. "Oh, iya Pak, monggo masuk." Saya masuk. Nah, ntar Pak, saya ambilkan minum, saya ambilkan betadin. Oke. Nah, bapaknya masuk, saya di ruang tamu, saya buka jaket saya. Saya buka jaket saya dan saya lihat ini berdarah banget. Siku kanan ini. Sorry, yang kiri. Oh, kiri. yang kiri. Jadi yang siku kiri ini kok masih ada ini bekasnya. tandanya. iya, ini masih ada Ada bekasnya. tanda cintanya itu. Ini tanda cinta. Tanda cintanya Tuhan. Iya, Tanda cinta. Jadi Tuhan. waktu itu saya jatuh dan ini kan sudah dekat, ini kan tulang ya. Iya. Jadi sudah kelihatan ada ototnya dan ada kelihatan putih. Berarti menganga ya luka itu ya. Iya, cukup menganga. cukup terbuka. Ya, cukup ya mungkin karena kena pembatas jalan Iya. dan lain sebagainya, saya jatuh. Waduh Pak, ini mah nggak bisa dikasih betadin ini. Ini harus ada rumah sakit nggak dekat sini ya? Oh Pak, seberang ini puskesmas. Jadi saya jatuh dalam kondisi kecelakaan tunggal, menabrak bahu jalan ketika saya sedang tertidur. Itu saya percaya Tuhan yang nolong. Yes. Kalau saya nabrak truk di depan saya, Iya. atau saya ditabrak mobil di belakang saya, atau saya menabrak orang di lawan Arah yang arus yang berlawanan. berlawanan, ya kita nggak ketemu di Iya. sini sekarang. Iya. Nah, tapi hari itu saya sudah diselamatkan Tuhan dari, dibuat kecelakaan tunggal aja, tak minggirin aja nih anak, jatuh. Saya nggak patah tulang, saya nggak apa, saya hanya luka di tangan kiri. Lalu ketika masuk, kita cari pertolongan, seberangnya persis puskesmas. itu puskesmas. Layanan Dan- yang memang diperlukan saat itu. Ya. Dan hari itu puskesmasnya ini Pak 24 jam kalau di kelurahan sini. Wah, ada ya saat itu ya. Jadi hari Hanya itu untuk Anda ya. saya nggak tahu 2018 sudah ada puskesmas 24 jam 24 jam. atau hari itu Tuhan sudah siapkan desain, kita juga nggak tahu. Iya. Karena Iya. itu benar-benar di alam yang heavenly realm. Jadi kayak
ya ini realita Realitas. tapi heavenly interrupted di sana. Yes. Saya percaya surga ikut campur Amin. untuk selamatkan saya. Hizkia belum waktunya mati nih. Iya. No, tolong dulu nih anak. Nih, nanti aku masih punya rencana buat dia. Yes. Saya percaya Tuhan mau kasih pesan itu. Amin. Saya jatuh, Tuhan tolong. Pertolongan kesehatan juga puskesmas depan dan ada yang jaga. Jadi saya dak waktu itu diantar sama warga tadi. Warga yang minta tolong Yang di rumah penduduk Iya. tadi itu dak. Pak, ini ada yang jaga di situ 24 jam. Perawatnya, jadi bapak-bapak gitu. Oh iya, dia baru bangun tidur gitu. Oh iya silakan masuk gitu. Dia masih pakai daleman gitu kan, kaos dalam aja. Terus sebentar Pak, dia pakai baju kerjanya. Lah oke, disiapin dulu. Oh silakan ya. Disiapin dan ini jahitannya masih ada sampai sekarang. Saya dijahit sama bapak-bapak yang di sana, saya nggak tahu itu puskesmas apa, daerah mana, sudah nggak bisa mikir. Karena mana mungkin saya bisa mikir, kalau saya bisa mikir saya nggak kesana. Jadi sudah dalam kondisi nggak tahu ini ngapain. Yes. Saya dijahit dan papa mama saya sebetulnya sore malam itu sudah menyusul saya. Papa bilang tunggu papa, gitu. Papa kejar kamu di mana? Aku bilang aku di Simpang 5 sore itu. Tapi saya mau lanjut lagi ke Jakarta. Ngapain kamu? Hari itu papa saya, mama saya dan adik saya nyusul saya pakai mobil. Tapi saya abaikan. Sampai akhirnya saya bilang sudah, aku sudah mau sampai Jakarta. Pulang aja balik ke Surabaya. Jadi dari Simpang 5 itu tak suruh balik. Udah balik aja ke Surabaya. Aku ke Jakarta. Lalu terus kamu gimana? Ya sudah nanti motorku aku paketin. Nanti paketin kereta atau gimana. Nanti aku pulang naik pesawat gitu. Dan lucunya juga papa mama saya percaya gitu. Jadi ya sudah gitu, karena saya bersikeras ya mungkin hari itu sudah dengan emosional, mungkin takut kalau nggak dituruti nanti gimana sih. Sudah Pak, dan itu papa mama adik itu panik semua lagi heboh, jadi sudah nggak bisa mikir sama-sama konslet ya. Udah pulang, mereka sudah pulang. Nah sampai kok di mana itu perbatasan Jawa Timur Jawa Tengah itu Ngawi ya. Nah, sudah sampai itu Ngawi itu. Ngawi terus dikasih kabar dari perawatnya itu kan, saya minta tolong teleponkan, ini kecelakaan. Jadi balik lagi dari Ngawi balik lagi ke ngejar anaknya ke tempat saya itu di Jawa Barat. Saya lupa di kota mana, sudah nggak bisa mikir. Hari itu akhirnya papa mama saya kejar dan kurang lebih ya hampir sore lah ya. Itu siang mau ke sore lah, sudah hampir sore itu baru sampai. Jadi saya kan nunggu kan perjalanan naik mobil dulu kan, tol belum kayak hari ini masih naik Pantura. Jadi cukup lama perjalanan, saya nunggu di sana dan saya dijemput pulang dan motor saya beneran dipaketin sih akhirnya. sesuai dengan iman. Tapi dipaketinnya dari sana. Tapi kondisinya berbeda. Ya kondisinya berbeda, cari paketan di sana. Nah lucunya juga motor yang dari tadi saya coba untuk nyalakan dan lain sebagainya, ketika adik saya datang pinjam kunci kontaknya, starter elektriknya brung. Hah? Saya gini, ini Tuhan suruh stop beneran. Iya. Kalau bisa mungkin sudah lanjut sampai Jakarta lagi. Kalau itu motor ternyala mungkin saya lanjut. Itu mungkin lu gak kapok dah ini. Jadi adik saya yang nyalain langsung greng. Terus saya tanya, "Loh Pak, Bapak servis kan motor saya?" "Enggak, saya tadi parkir di sini." Jadi itu motor nggak diservis nggak apa, stangnya dalam kondisi masih bengkok gitu, stangnya ke bengkok, iya, jadi adik saya setir sampai stangnya bengkok gini jalan, dan itu langsung nyala, itu pertolongan Tuhan. Lalu saya kembali ke Surabaya, ini unik juga, tiba-tiba ada salah satu teman lama dulu rekan sepelayanan, saya panggilnya Ko David juga ini. Saya bertemu David yang lain. Ini juga rekan pelayanan. Beliau seorang worship leader dulu ketika kita pelayanan. Hari itu tiba-tiba kirim Facebook Messenger. Bayangin, karena kontak WA sudah gak ada, apa Instagram mungkin waktu itu nggak ada, BBM atau apa nggak ada, punyanya Facebook Messenger. Dia kontak, "Hey Yis, how are you?" Lalu saya bilang, "I'm not good." "Kenapa?" "Aku barusan mau commit suicide." Sorry. I'm not good kok. Ya udah nanti malam yuk ketemu yuk. Nah, baru malam itu saya ketemu setelah sekian tahun enggak ketemu kan dari pelayanan. Saya baru cerita, "Ini saya mau commit suicide kemarin gini. Ya wis. Terus saya diajak temenan lagi.
temenan lagi. Jadi karena hari itu saya datang dengan segala pembelaan. Ini loh, harusnya itu kan gini, harusnya kan enggak gini, harusnya ini. Terus aku tuh tanya, how are you? Kan dia di Facebook bilang, kamu apa kabar? Ya apa kamu? Loh, ini loh, gini. Loh, aku enggak peduli papamu kayak apa, inimu kayak apa. Ini. Kamu gimana? Ya, I'm not good sih. Penerimaan. Jadi akhirnya sejak saat itu karena ditanya, lu aku nih tanyanya kamu gimana? Fokusku itu ke kamu. Kamu gimana? Ya udah aku jawab. Ya udah gini. Yes. Ya sudah. Saya diajak lagi untuk tergabung dalam suatu persekutuan. Yes. Hari Jumat, persekutuan kantornya beliau. Lalu lama-lama dikenalkan sama leadersnya. Dikenalkan sama ini teman-teman, ini sekian nih main keyboard gini. Nanti suatu hari kamu main ya flyeran di sini gitu. Ya, saya cuman gitu aja gitu. Karena sudah lama, keyboard pun sudah saya jual kayaknya. Sudah saya jual, saya tidak punya keyboard. Keyboardnya tinggal Logitech di rumah kayaknya. Jadi sudah nggak ada. Tapi hari itu akhirnya ya ada Ko David ini dan Ko David menemani saya dalam banyak hari-hari saya sampai hari ini. Jadi saya kontak dengan beliau, saya banyak dikasih spirit yang baru, dikasih cara pandang secara roh, melihat heavenly realm, ngelihat bagaimana kalau surga itu ikut campur di dalam kehidupanmu itu sampai segitunya. Itu kan pasti Tuhan yang tolong. Sekarang kalau Tuhan aja itu kamu sudah jelas kayak gitu, Tuhan gak mau kamu di sana. Berarti Tuhan masih punya agenda buat kamu. Tuhan belum selesai sama kamu. Aku bilang, aku sudah selesai, aku udah give up. Aku udah gak bisa selesaikan ini. Bagaimana aku selesaikan? Aku gak punya teman. Tuhan masih belum selesai sama kamu. Tuhan masih punya tugas buat kamu. Enggak, aku sudah tak jual keyboardku gini-gini. Tuhan masih mau pakai kamu. Itu terus yang diucapkan sama Ko David. Saya anggap mentor saya. Lalu tetap nakal sih. Ada waktunya lagi ketika sudah dikasih heavenly, ya tetap duniawi juga akhirnya. Aduh, enggak lah, aku sudah enggak mau makan lagi gini. Susah untuk dari situ. Pernah juga akhirnya saya enggak makan lagi lama, kekurangan gula, dibawa ke IGD-nya RKZ. Dari IGD-nya RKZ saya diinjek gulanya dulu karena memang rendah waktu itu. Lalu dirujuk ke rumah sakit lain. Sempat ke Adi Husada, saya nggak mau turun di Adi Husada, saya di mobil waktu itu, aku nggak mau di sini, aku nggak sakit apa-apa. Lalu dibawalah ke Sutomo yang IGD-nya rame kayak gitu, itu kan harusnya mereka ya ngapain ya pasien? Ini loh perawat dan dokternya tuh keluar sampai ke mobil. Ya apa kamu? No. Oh kamu DM ya, praktikum sini juga dong ini. Diingatkan lagi kan, jadi tambah nggak mau turun gitu. Sudah di mobil aja nggak mau turun dan lain sebagainya. Bayangin rumah sakit loh itu, dokternya rumah sakit IGD kok bisa sampai turun ke mobil. 2 rumah sakit itu dokternya sama-sama mau ke mobil gitu. Nah, karena saya Badung ya nakal lagi itu sudah tengah malam lah, sekitar jam 1, jam setengah 2 malam itu. Karena sudah muter-muter kan tadi berapa. Saya keluar dari mobil. Saya lari di trotoarnya Sutomo. Saya duduk, saya tiduran di trotoar. Duduk lagi lari berdiri. Itu orang tua di belakang sudah kehabisan tenaga, cuman bisa ngeliati. Sudah nggak bisa mau diapain lagi. Sudah habis tenaganya. Berapa lama saya bertindak aneh-aneh seperti itu. Bahkan adik saya pun di rumah ketika tidur kita berdua tiba-tiba saya nyerang dia. Tanpa alasan yang jelas. Karena emosional yang nggak stabil. Nah, waktu itu saya di trotoar, sudah habis tenaga, papa mama sudah habis, datanglah bapak-bapak besar, 4-6 orang lah mungkin. Saya lihat kalau nggak salah kaosnya Satpol PP sih ya, tapi nggak tahu itu gimana. Jadi ada orang-orang itu yang akhirnya bawa saya, gendong saya, narik ke mobilnya papa mama, dibawalah saya ke Menur. Jadi saya dibawa ke rumah sakit jiwa di Menur. Saya ada di IGD sampai pagi. Saya dirawat di IGD sampai pagi, ditidurin doang. Udah di sini pokoknya diam, dijaga. Terus papa saya disuruh lihat-lihat kamar karena saya harus ngamar. Saya
Saya lihat gini. Dan saya ingat itu hari Sabtu. Kenapa saya ingat hari Sabtu? Waktu itu subuh itu teman saya yang habis pelayanan doa fajar datengin saya. Jadi ada teman situ datang dan salah satunya adalah seorang psikolog. Nah, beliau yang memberi saran, coba deh ke rumah sakit RSAL di Ramelan. Itu karena kan di sini bangsalnya terlalu banyak orangnya, di situ kayaknya ada yang isinya lebih sedikit. Lalu papa saya ke sana dan melihat, oh ya kayaknya kamarnya lebih oke dan lain sebagainya, orangnya nggak terlalu banyak, lebih tertata gitu. Ya sudah, saya dimasukkan ke RSAL karena di sana ada polinya yang untuk jiwa. Saya dimasukkan ke sana dengan bapak-bapak yang tadi masih menemani saya. Karena papa mama saya udah nggak punya tenaga. Saya ditemani dengan bapak-bapak itu, saya dimasukkan ke satu kamar yang harusnya isi 2 orang, tapi hari itu lagi kosong. Jadi saya dapat VIP nih. Jadi sendirian saya di sana, saya dirawat kurang lebih 1 minggu. Saya dapat obat-obatan, saya dapat ketemu seorang psikiater di sana. Lalu saya keluar. Karena dianggap sudah ya wis agak baik lah. Minum obat ya di rumah ya, rutin ya. Pagi, malam kasih obat tidur biar kamu bisa tidur. Selama di sana saya rutin minum obat tidur dan lain sebagainya. Pulang nakal lagi. Namanya dikasih pil. Masa kita mau minum pil terus? Ini saya enggak sakit kok. Kalau kita sakit kepala kita minum karena kita nggak mau sakit kepala. Orang yang beneran stres dia nggak merasa dia stres. Enggak, aku stres aku. Oh belum. Ya itu stres tapi belum depresi. Stres iya, ya semua orang mengalami stres. Tapi kalau sudah depresi, itu dia nggak tahu dia depresi. Saya justru orang depresi merasa dia gak apa-apa. Kau gak apa-apa. Tapi saya gila itu. Dokter diagnosa saya hari itu bipolar. Jadi bipolar ada 2 kutub, bi itu 2 polar kutub. Bisa maniak. Maniak itu berarti di fase dimana saya bertenaga, nggak bisa tidur, marah-marah, emosional, pengen kemana-mana, itu maniak. Tapi ada polar yang kedua yaitu polar yang depresi. Depresi artinya tidak mau makan, tidak mau ketemu orang, nggak berani menatap, menjauhkan diri, mengisolasi. Kehilangan nafsu, yaitu itu tak mau mandi. Itu 2 pola 2 kutub ini saling tarik menarik dan episodenya sangat cepat berganti. Jadi tiba-tiba di episode maniak, tiba-tiba di episode depresi. 2 episode ini terus switch. Nah itulah bipolar. Saya sempat ada di sana. Nah hari itu saya jalani hari demi hari. Nakal lagi, mau motoran lagi, mau keluar lagi. Dan tiba-tiba bapak-bapak yang besar tadi itu masuk ke rumah saya. Ternyata dipanggil lagi sama papa mama. Karena sudah mulai up lagi dan papa mama sudah kehabisan tenaga. Saya dilompatin di kasur saya karena sudah pakai helm kan, sudah mau pergi itu. Terus saya dilompat, sudah langsung hari itu saya diikat tangan dan kaki. Jadi digendong dalam kondisi terikat, dimasukkan lagi ke mobil, masuklah saya ke kamar yang kemarin saya tinggal. Saya dimasukkan ke sana untuk yang kedua kalinya, dan hari ini dalam kondisi terikat. Jadi saya jalan pun dari mobil saya agak diseret karena memang kaki diikat, semua diikat, nggak bisa, sangat maniaknya sangat tinggi. Terus ditanya sama dokter, gimana obatnya? Ya kadang nggak diminum, nggak teratur, dia merasa nggak apa-apa. Terus yang satu katanya minum kok malah agak pusing, jadi nggak diminum. Ya jadi sangat nggak teratur. Lalu saya masuk kedua, kayaknya juga hampir seminggu sih di sana, tapi nggak sampai seminggu. Saya keluar lagi. Hari itu saya keluar, tapi di yang kedua ini saya masih boleh dijenguk sama papa mama. Yang pertama saya sama sekali nggak boleh dijenguk sama siapapun. Jadi supaya di close dulu dengan dunia luar. Nah yang kedua ini masih boleh karena dokter merasa ini masih bisa kok kadang-kadang disupport gitu. Jadi nggak sering sih, tapi masih boleh ada kontak, masih boleh ada apa. Nah lalu itu nggak boleh HP apa alat komunikasi nggak, jadi kayak tahanan gitu. Lalu keluar yang kedua, saya mulai kuat menjalani hidup. Saya mulai ya sudahlah, gimana? Obatnya sekarang diganti suntik. Karena saya badung nggak mau minum obat, disuntik yang perlu 1 bulan sekali. Jadi 1 bulan sekali saya harus kontrol untuk suntik aja.
Sisanya hanya obat tidur kayaknya kalau nggak salah. Kalau itu pun kalau saya nggak bisa tidur. Karena Prosesnya berapa lama? 2018 sampai 2018. Sebentar, saya selesaikan dulu. oke. Jadi saya disuntik obat, ya obat anggaplah obat penstabil, obat penenang lah. Saya disuntik itu terus. Nah, dan obat tidur. Kalau obat tidur masih kadang kalau nggak bisa tidur boleh diminum. Karena hari itu saya sangat terganggu. Tidur saya semalam itu bisa bangun 10 sampai 12 kali. Jadi cuman ini 5 menit, 10 menit liutan ya, langsung bangun. segitunya gelisah. Dan saya punya anxiety attack, jadi tiba-tiba gelisah. Main keyboard gitu tiba-tiba kok gelisah. Bangun tidur mau makan, gelisah. Aduh, di sini dulu. Mau mandi, enggak tahu, enggak ada sebab, tiba-tiba kok kayak enak ya dia. Waktu itu mulai comeback disuruh untuk kerja klinik, memberanikan kerja pasien. Mau itu gelisah. Duh, maju ke dosen bener tak yang aku kerjain, gelisah. Nobody knows, tidak ada yang tahu saya sedang menjalani pengobatan dan saya sedang injeksi 1 bulan sekali hari itu. Saya menjalani itu terus, lalu karena saya tiba-tiba muncul fase halusinasi, jadi tiba-tiba kayak ada suara di telinga saya itu, saya merasa kamu gagal, kamu nggak bisa, kamu bodoh, kamu ini kurang ajar, kamu ini nggak beres, kamu nggak punya masa depan. Itu suara-suara intimidatif ini terus ada di telinga, di kepala saya. Akhirnya hari itu saya yang bilang ke mama saya, "Ma, aku stres lagi." "Loh kenapa? Wong kamu sudah suntik terus kok setiap bulan. Suntiknya mahal loh." "Gimana ini?" "Enggak, Ma, aku nih ayo kontrol yuk, tanya yuk." Gitu. Terus dengan kesadaran hati akhirnya saya kontrol. Di luar jam suntik itu sama mama saya. Terus dokter menyarankan, kok sekarang ada halusinatifnya gitu. Ya takutnya nanti ada penyakit yang lain, kita mesti cek dan lain sebagainya, atau takutnya schizofrenia dan lain sebagainya. Ya wis, anu aja, rawat inap lagi ya. Tapi boleh kok dijenguk setiap hari. Gitu. Kamu sudah oke ini ya, cuman karena perlu disupport aja. Kenapa kok halusinasi? Mungkin kita bantu obat minum dulu ya di sini. Itu yang kedua. Yang ketiga. Oh, yang ketiga. Yang ketiga. Jadi dalam 6 bulan saya 3 kali masuk sana. Sampai perawatnya, kenapa lagi DM? Saya dipanggil DM kan. DM kenapa DM? Gitu. Jadi ketemu sana. Yang pertama stase kedokteran DM-nya kan juga ada yang koas di sana kan. Jadi saya 3 kali itu 3 angkatan koas yang berbeda itu saya di sana. Jadi koas yang pertama sudah pindah departemen jantung misalnya. Ini ganti koas yang lain. Sini oke, lulus ganti. Jadi 3 kali ke sini 3 departemen, luar biasa ya, aktif sekali. Jadi masuk ke sana untuk yang ketiga kali, lalu keluar dan nggak masuk lagi sampai hari ini. Stay tune bareng kami teman-teman di 5 Roti 2 Ikan. Minggu depan kita akan kembali lagi bersama dengan Bro Hizkia Kelvianto, dokter gigi muda yang dipakai Tuhan dengan ajaib. Dan minggu depan akan ada begitu banyak kisah bagaimana Tuhan menyertai dia di puncak tertinggi depresinya dan Allah tetap menjaga dengan ajaib. Sampai ketemu minggu depan, nantikan kelanjutan seru kisahnya. God bless you and Emmanuel.